Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Pengen banget baca Alkitab setahun, tapi gimana caranya ya? Pasal panjang banget, gimana caranya bisa komit baca Alkitab sepanjang ini? Aduh, Dek, aku pinjam jaket buat OOTD ya. Ya Kak, ambil aja. Bagus-bagus jaketnya. Panjang banget. Mana ya? Kamu ngapain sih dilihat-lihat bolak-balik halaman Alkitab? Emang kamu beneran mau baca? Beneran Kak, makanya aku lagi komit ini setahun pengen baca selesai. Ah, gaya banget sih. Terus gimana? Tapi susah banget Kak, apalagi udah masuk ke ayat-ayat yang kayak ngomongin tentang perang, silsilah, apalagi puisi-puisi yang susah kayak Mazmur ini. Ya udah kan ada tuh gerakan membaca Alkitab selama setahun, ikutin aja. Udah pernah coba Kak, tetap aja bosen. Kalau gitu mending kita tanya sama Kak Kris deh. Kak Kris. Kak Kris siapa Kak? Kak Kris mentor asrama kita, masa yang tukang sapu di jalan. Hei, panggil. Kak Kris, belum sih sebenarnya. Orang namaku dipanggil dari tadi. Gak ada orangnya dipanggil-panggil. Udah lah, sekalian lah. Kak Kris bawa-bawa sapu ngapain sih Kak? Sini kok tuh, nih kamar. Berantakan aja dari kemarin. Aduh, apa pula ini? Aduh, semut. Aduh. Emang Aduh Kak. Kak, jangan nyapu Kak. Sini Kak, aku mau banyak tanya nih Kak tentang Alkitab. Mending duduk sini dulu deh Kak Kris. Kita ngobrol-ngobrol nih. Enggak lah, kalian lagi jebak aku nih. Kayak Kok ngejebak sih Kak kayak Kris? orang-orang aja. Konspirasi. Konspirasi apa nih maksudnya nih? Lagi pada ngapain sih? Ini Kak, aku lagi coba buat baca Alkitab setahun selesai. Tapi semua yang dibaca tuh bosen Kak. Kenapa Apalagi bisa bosen? Mazmur. Kenapa bisa bosan? Satu pasal panjang banget nih Kak. Tuh. Ya iyalah. Kalau kamu mulai dari Mazmur 119 ya emang panjang. Tapi kalian tuh nggak harus baca pasal berpasal, tau nggak sih? Tapi Kak, dulu aku sekolah minggu Kak. Aku tuh diajarin dari Kejadian sampai Wahyu harus berurutan gitu loh Kak. Nah itu kurasa tuh orang-orang ya kagak ngerti tuh orang-orang tuh. Gimana caranya baca Alkitab, susunannya dan segala macem, langsung kasih petunjuk, langsung kasih perintah. Bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. 1 hari 1 pasal, 5 hari 1 pasal. Loh bukannya emang gitu ya Kak? Terus gimana selesainya kalau misalnya nggak diurutin dari awal Kejadian sampai Wahyu? Gini loh, adik-adikku yang cakep-cakep. Alkitab tuh dulu tuh nggak ada tuh nomor-nomor pasal. Nomor-nomor ayat nggak ada, beneran. Kok bisa? Terus sekarang kenapa ada nomor-nomor Nah, gitu? itu sebetulnya memang bagus untuk mempermudahkan kalian. Tapi jangan sampai itu angka-angka jadi fokusnya, jangan. Yang jadi fokusnya itu teksnya, intinya, apa yang ditulis di sana gitu. Kalau kalian hanya fokus di angka itu kayak ngitungin hari ini harus sekian, hari ini sekian, kayak gitu. Lama-lama berat sendiri, terus lama-lama bosen kan karena angka mulu gitu. Terus gimana Kak cara bacanya supaya setahun juga tetap selesai? Nah, itu pertanyaan cerdas tumben. Nih. Tadi kan kita ngomongin urutan ya kan. Nah, supaya sampai selesai itu, kita itu harus mulai dari yang paling benar. Kan sama nih, kayak kalian makan kan. Kayak kalian makan itu kan pasti dari mana dulu sih? Orang kan beda-beda nih. Supaya habis nih, mau makan dari mana dulu? Kalau misalnya nih, kenapa 4 sehat 5 sempurna, susu terakhir? Karena susu bikin kenyang. Oh gitu. Iya kan, itu contohnya. Nah, hubungannya adalah bagaimana mengurutkannya. Nah, gini,
Abang kasih tahu ya. Oke. Bahwa kita itu harus baca dari mana? Dari yang paling mudah. Nih. Baca teks Alkitab yang paling mudah. Nah, Alkitab tuh kan ini Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Iya. Dia kan ada 66 nih. Iya. 66 kitab nih. Nah, cari tahu nih mana yang warna-warni nih. Mana yang paling mudah. Apa tuh Kak yang paling mudah? Nah, menurut kalian yang paling mudah apa ya? Menurut kalian ya? Amsal. Kalau aku Amsal. Yohanes, Kak. Yohanes. Bisa nih. Ini katakanlah Amsal ya. Iya. Kemudian ada tadi ngomongin Yohanes. Nah, kali ini aku harus setuju sama Niko. Oke. Kenapa aku bilang Yohanes? Karena mudah baca dan lebih mudah dimengerti daripada Amsal. Di Amsal kan kayak ini kan. Kayak apa itu namanya? Apa sih? Peribahasa. Peribahasa, pantun segala macam itu kan agak mikir juga kan. Tapi kenapa Yohanes mudah? Karena nih, cerita. Jadi mulai dari mana? Nih, mulai dari kitab-kitab yang bentuknya, bentuk tulisannya tuh cerita. Oh. Nah, tadi kenapa Niko, aku bilang lebih setuju Niko, karena Yohanes itu kan ada ceritanya kan? Iya. Cerita tentang Yesus kan? Iya. Kisah tentang Yesus. Nah, ini. Tapi kan Kak, kejadian kan juga cerita Kak. Betul. Tapi sekarang kok, nih, Anda ngana mulai dari Yohanes, dari kejadian, Keluaran, terus ketemu Imamat. Iya benar. Tamat Anda. Iya kan? Pasti bosan kan? Nah, kan tadi tujuannya Elsa apa? Supaya Tuh, sampai biar selesai, selesai. Kak. Nah, sampai selesai, nih. Dari Yesus. Karena tadi juga nih jawab, kenapa kok nggak dari kejadian? Karena kalian jadi Kristen karena Nabi Musa, Nabi Adam, atau karena Yesus? Karena Yesus. Yesus kan? Nah, mulai dari mengenal Yesus. Mengenal Yesus dari mana? Injil, nih. Injil. 4 kan? Iya. Lumayan 4 buku kan? Iya. 66 ya, 4 buku lumayan. Terus tambah lagi yang cerita di Perjanjian Baru apaan? Kisah para Rasul. 1. Lumayan kan? Iya. Dapat 5 nih. Terus lagi mana? Boleh tadi Kejadian boleh. Oh, baru masuk kejadian. Nah, ini kan kita ngomongin cerita nih. Kasih Kejadian, masih cerita kan? Apalagi? Keluaran muda nggak? Masih sih, Pak. Nah, Bapak. Tegang Anda. Keluaran. Sorry, Bapak. Terus kemudian, nah ini kan. Nih, Kejadian Keluaran. Imamat nih, singkirin dulu nih. Imamat. Terus Bilangan, Ulangan. Nah, mungkin Imamat oke lah, nggak dulu nih Imamat nih. Ya kan? Masuk sini oke lah kan ya. Masih ada ceritanya kan? Jadi 1, 2, 3, 4. 4 lagi kan? Dapat berapa udah? 9 kitab. Berarti itu nggak harus berurutan gitu ya Kak ya? Nggak harus. Bisa ngacak-ngacak kitabnya kita baca? Nggak harus banget. Dan tidak ada kok aturannya. Karena dulu kitab kita itu nggak jatuh dari langit, jeblok. Bukan gitu. Tapi penyusunannya pun bertahap-tahap dari tahun ke tahun. Jadi seriously, kagak ada dosa kalau kalian baca ngacak. Yang penting tujuan tadi Elsa udah bener. Bagaimana Kak saya bisa baca sampai selesai? Mulai dari yang mudah nih. Dan cerita paling mudah. Nah setelah ini kemana nih? Tambahin nih Nick. Ini udah lumayan nih. 5, 9 kan? Iya. Apalagi setelah ini? Perjanjian Lama. Ada Yosua, Kak. Nah, Yosua. Terus lagi, besok siapa? Hakim-hakim. Hakim-hakim. Nah, di sini mulai bunuh-bunuhan nih, Kak. Anda itu ya sukanya ya. Hakim-hakim siapa lagi? Rut. Nah, ini harusnya Elsa suka nih Ruth nih. Tokoh perempuannya keren nih. Terus 1 Samuel. 1-2 Samuel. Terus Raja-raja. 1-2 Raja-raja. Nah. Baru siapa? Tawarik. Nah, itu agak susah kan? Tawarik kan? Karena ngulangin lagi kan. Nah, Iya. sekarang nih hitung dulu nih. Mana tadi? 9 tadi kan, dapat 9. Sama 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, dapat 16 tanpa kita sadar nih, kalian udah dapat nih. Kurang berapa ini?
40. 0. 56. 50. Kenapa otak aku ya Allah? 50. Ini mah ketika dia ngomongin hakim-hakim yang aduh bunuh-bunuhan jadi bingung. 50 kan lumayan nih ya kan. Iya, Nah bener, ini Kak. 50 tadi tuh ada yang kitab-kitab kecil-kecil kan. Iya. Nah gitu. Jadi sekarang setelah 50 ini cara kalau aku bilang nih misalnya udah sampai sini, balik lagi nih ke perjanjian baru tuh yang surat-surat tadi gitu. Surat-surat. Atau kalau nggak surat-surat, tadi ke kitab nabi-nabi itu kan ada kisahnya nih. Iya. Kayak Daniel itu kan juga ada kisahnya kan bisa dibaca nih. Terus Yeskiel, Yeremia itu kan juga ada kisahnya tuh. Nah itu pikiranku kalau kita habis dari sini misalnya ke surat nih, surat yang paling sederhana misalnya satu Filemon itu kan cuma selembar, Iya. ya kan? Titus, nah, terus kemudian apa lagi itu? 1, 2, 3 Yohanes, ya kan? Terus kemudian 1, 2 Petrus. Itu kan kalian tanpa sadar ketika tadi kan, ini kan namanya juga kayak makan, terus kemudian memotong-motong ke bagian yang kecil-kecil, baru kemudian ditelan pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan, dapet tuh kawan-kawan. Kurasa nih kalau kalian hanya fokus kepada cerita nih, hitunganku nih selama ini kalau aku kasih tahu teman-teman nih, kalau abang kasih teman-teman nih, itu kurang lebih bisa dapat 80%-an dari seluruh Alkitab gitu. Tanpa sadar. Nah, ini biasanya kan kalau ketemu yang susah nih, nggak apa-apa. Skip aja nggak apa-apa. Kayak tadi Imam Mat skip nggak apa-apa. Jadi nggak harus dibaca ya Kak ya, kalau misalnya emang kita Nggak, gini, bukan nggak harus dibaca, nggak harus dibaca dulu. Gitu. Iya. Boleh Anda baca nanti. Setelah semua yang mudah dulu. Kayak, ini susah banget nih. Kikil semua, tulang semua. Yang terakhir ya kan, kalau makan itu kan, makan itu kan yang daging-daging tinggal tulang itu kan terakhir itu kan kayak enak kan, nah, gitu. Itu sih. Oke. Tuh, gimana ya? Dapat pencerahannya kan? Dapat, Kak. 80% gitu. Wow, thank you Kak. Ini meja belajarnya Niko nih, gue coret-coret. Iya. Nah kasusnya nih Kak, kalau misalnya kayak aku udah baca Alkitab, tapi selalu biasanya di tengah-tengah tuh aku bosen. Gimana nih Kak biar nemuin motivasi yang benar supaya harus dibaca tetap biarpun bosen. Pertanyaan menarik. Bosan, B-O-S-A-N. Sebetulnya nih, gini. Ada jawaban serius sama jawaban nggak serius. Gimana nih Kak? Dari yang nggak serius dulu coba. Iya, Kak. Serius aja deh, yang nggak serius nggak boleh. Yang serius aja. Nih. Kalian kan tahu ini kan, apa namanya, surat Rasul Paulus kepada Timotius, coba. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Wah, lupa dia. Coba baca yang kenceng. Segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, thank you. Ini. Kenapa kita bosan? Ya mungkin gini. Mungkin ya. Iya Kak. Lupa berdoa untuk mulai. Oh iya benar. Iya sih, kadang kalau baca tuh baca aja tanpa berdoa. Emang harus berdoa dulu Kak? Gini, ada kata tadi ilham. Ya. Atau kalau terjemahan lain dikatakan diinspirasikan. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ada yang mengatakan dinafaskan. Jadi kayak Tuhan memberikan nafas gitu kan. Dan ini semua kan Tuhan, dari Tuhan. Mau nggak mau, kita harus mulai dengan doa. Gitu, karena ini firman Tuhan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Makanya kita harus connect kepada Tuhan. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tadi tujuan. Miliki tujuan. Kan kita kadang bener nih, kan kadang-kadang kalian kerja belum sih? Udah. Kalau Elsa kerja, ada bosannya nggak? Ada sih Kak, jenuh gitu. Ada. Kan. Tapi tetap berangkat kerja nggak?
Ya bener sih, tetap berangkat. Karena tidak bisa bayar cicilan dan gitu kan. Iya kan, kayak gitu. Betul, Berarti betul. ada tujuannya, iya kan? Iya. Nah, sama. Kalau kita dalam kerja aja ada tujuan, meskipun aduh hujan, tempatnya jauh pula gitu kan, harus berangkat, iya kan? Iya, betul, betul. Ada tujuan yang jelas. Demikian juga baca Alkitab. Mau nggak mau kita harus memiliki tujuan. Tujuan yang pertama tadi berhubungan dengan ilham yang Roh Kudus tadi, inspirasi, doa tadi. Mengenal Tuhan. Wow. Iya, Mengenal benar. Tuhan. Mengenal Tuhan ini. Dan kalau kalian pernah ingat, Rasul Paulus juga pernah nulis tuh. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri? Pertama adalah mengenal Tuhan. Jadi kan kalian juga, waduh siapa diriku? Kan itu juga sama. Mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan. Kita hanya bisa mengenal diri kita sendiri kalau kita mengenal Tuhan. Itu tujuannya. Untuk apa? Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan kan? Ya kan katanya kekristenan adalah sebuah hubungan kan? Betul, Iya, betul. Ya kan, mau nggak mau. Benar. Bagaimana kita bisa punya hubungan kalau nggak kenal? Ya kan? Emang udah punya pacar belum? Udah. Iya, udah jujur jawabannya. Berarti kenal pacarnya kan? Kenal. Rumahnya di mana? Iya. Sukanya apa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Dia anaknya siapa? Bukan dia punya anak. Aduh, gimana? Oh iya, oke. Iya kan? Kenal bapaknya. Kenal Iya bapaknya. kan? Ya itu Iya. sama, ya kan? Baru kita bisa punya hubungan kan, mengenal dia lebih dalam lagi. Iya kan? Iya, Gitu. benar. Sama dengan sesama pun begitu, dengan Tuhan pun demikian. Yang kedua nih, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Iya kan? Iya. Ini Alkitab itu memperlengkapi kalian untuk segala perbuatan baik. Intinya, Wow. memperlengkapi perbuatan baik itu tujuan tadi dan segala macamnya. Kalian juga hidup punya tujuan supaya apa? Nanti nih kalau RIP, Ya. kalian nggak bakal banyak menyesal karena sudah banyak melakukan ini perbuatan baik. Perbuatan baik itu menurut saya tidak hanya ke amal segala macam, tapi kayak melakukan keputusan-keputusan yang baik sehingga nih jalan hidup kalian ini sampai sesuai dengan yang Tuhan mau. Mengambil keputusan yang baik sehingga kalian jalan hidupnya sesuai dengan yang mau Tuhan. Pas di sini, sabaslah hai hambaku yang setia. Gitu. Tapi kak, kan ini diperlengkapi untuk perbuatan baik kak. Tapi di sini banyak banget kak cerita-cerita tentang kejatuhan Musa atau kejatuhannya Daud gitu. Itu kan sesuatu yang tidak baik mungkin ya. Oh betul, betul sekali. Menurutmu gimana? Ya supaya kita nggak melakukan hal yang sama lagi, itu nggak sih? Nah, itu Bener ada contoh-contoh yang kita bisa belajar meneladaninya. Ada contoh-contoh yang kita bisa melihat supaya kita tidak mengikutinya. Intinya sama-sama buat belajar ya kak? Sama-sama buat belajar, gitu. Dan itu kan cerita itu panjang. Apalagi cerita manusia kan, kita tahu perjalanan mereka. Iya. Bahwa memang nggak selamanya mulus kan. Betul, Iya. betul. Ada gitu justru gini, ketika ada kejatuhan-kejatuhan seperti itu, siapa yang Anda lihat? Tuhan dong. Kenapa? Karena sebegitu mereka jatuh, Tuhan tuh masih sayang sama mereka. Kembali mengenal Tuhan. Gitu loh, tuh Alkitab tuh keren banget. Jadi bukan melihat jatuhnya manusia, tapi melihat sampai sebegitu parahnya tuh manusia. Tuhan tuh angkat, Wow. ampuni lagi. Gitu tuh Alkitab tuh. Jadi kan Anda makin mengenal tuh Iya, Tuhan yang benar-benar. kalian sembah itu. Wah, Gitu bro. jadi pengen baca Alkitab tiap hari nih kak. Wis. Keren. Tapi kak, ngomong-ngomong ini kan tentang ngebahas tentang kebosanan nih kak. Tapi kak, kalau misalkan aku baca Alkitab nih, banyak banget. Aku nggak ngerti maknanya kak. Gimana caranya tuh kak? Nah, aku sih selalu bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anda tidak mengerti makna, tidak apa-apa. Karena apa tadi kan? Niko bilang tadi kan, pengen baca Alkitab setiap hari kan? Iya. Iya. Berarti kalau hari ini nggak tahu maknanya, kan akan terus baca kan? Harusnya kan? Iya. Nah, suatu saat pasti akan ketemu dengan maknanya. Itu. Jadi tadi, kalau saya nggak ketemu maknanya gimana kan? Tidak apa-apa.
Sama kan, gini. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, kekristenan adalah relasional, hubungan, maka baca Alkitab juga adalah relasional. Bukan transaksional. Harus dapat apa? Kan gitu kan? Enggak kan? Tadi kalau misalnya hari ini berkunjung ke rumah kawan, rumah teman, rumah pacar tadi itu kan. Aku harus dapat apa gitu kan? Karena enggak kan? Enggak tercetin gitu kan? Ketemu aja udah seneng kan? Betul. Betul kan? Betul. Nah demikian juga saat kalian semua nih, kalian berdua nih ya, baca Alkitab, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman Tuhan, memang seolah nggak terjadi apa-apa, kalian nggak dapat apa-apa. Tapi percayalah, saat kalian baca itu kalian nggak sama lagi, karena kalian, oh ya Tuhan seperti ini ya. Mungkin nggak dapat apa-apa, tapi percayalah akan itu ada sesuatu terjadi di sana. Berarti nggak sia-sia kan? Nggak bakal sia-sia. Nih, Nabi Yesaya, nih, ingat tuh pernah, bahwa perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Gitu. Aku apal aja ya, heran. Nah, itu tadi, jadi kembali ke sini. Kalau yang 2 Timotius tadi, kalau nggak tahu maknanya, diam nggak apa-apa. Tapi kalau tadi kan, berdoa juga kan? Berdoa. Karena gini, karena kalau Roh Kudus yang memberikan inspirasi, berarti kita berdoa juga supaya Roh Kudus memberikan inspirasi kan? Karena aku yakin begini, ketika dikatakan Roh Kudus mengilhami, Tuhan mengilhami, firman Allah mengilhami para penulis itu kan. Para penulis saat menuliskannya, diilhami Roh Kudus. Titus nih, surat Titus, Paulus kepada Titus. Paulus nulis, terilhami Roh Kudus. Titus membaca, terilhami Roh Kudus juga. Coba ngerti yang dimaksud oleh Paulus. Dan kemudian ini Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, para penerjemah pun diilhami oleh Roh Kudus untuk membuat bahasa-bahasa yang bisa dimengerti tadi. Dalam bahasa bisa dimengerti. Nah, kita semua pun saat kita membaca juga memerlukan pengertian, ilham dari Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus dari Tuhan itu sendiri supaya kita mengerti. Tapi kalau belum mengerti, jangan putus asa. Berarti nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Aku yakin yang punya firman siapa? Tuhan. Terus masa Tuhan mau umpet-umpetan kayak kita? Tuhan tuh kan bukan saya. Aku paling senang tuh kalau orang nggak tahu ya gitu. Tuhan nggak gitu, masa tadi udah kenal Tuhan yang orang yang berdosa aja dia angkat ya gitu kan, apalagi kamu nggak ngerti, nggak gitu Tuhan kita kan enggak kan gitu kan. Tapi Kak Kris, kalau misalnya emang aku sengaja nih, aku tuh pengen tahu apa makna dari yang aku baca, emang lagi pengen banget tahu nih, itu gimana Kak caranya? Apa aku harus renungin kah? Atau Kak Kris punya cara-cara yang praktis gak sih? Itu pertanyaan yang sangat keren sih. Tadi berdoa udah kan, jelas pokoknya harus berdoa gitu kan. Jadi kita ini ngomongin soal study sebetulnya sih, kalau aku bilang tadi kan, kalau Niko tadi kan ngomongin baca Alkitab setiap hari, jadi terus baca nggak apa-apa. Kemudian kita ngomongin soal saat teduh atau study. Nah itu perlu waktu kan, mau nggak mau perlu waktu. Kalau Niko hanya sekedar baca, mungkin nggak perlu waktu kan, selesai sampai habis. Tapi ketika pengen tahu makna, mau nggak mau, ya tadi Anda perlu waktu berdoa, sebelum baca berdoa, setelah baca berdoa, kan perlu waktu juga. Dan kemudian apa? Perlu mengerjakan, namanya mendalami, mengerti makna, memahami makna, perlu mengerjakan sesuatu. Itu yang disebut pendalaman atau studi. Nah, saran saya adalah, nih, saran nih. Tadi selalu ingat, berdoa itu penting. Berdoa ya, itu sangat penting. Ini harus selalu diingat ini. Nah, setelah itu, nih, kunci utama adalah baca. Seringkali kan gini kan, Rasa. Seringkali kita baca sekali itu nggak ngerti, tapi kemudian baca 2 kali baru ngerti. Sama kan ketika kita kayak lagi dikasih tahu sama orang tua kita nih, kan nggak ngerti apa sih mah,
pasti pak gitu kan. Terus kemudian diulangi lagi, gini loh Elsa gitu kan. Iya. Ya kan, baru paham ya kan. Nah demikian juga, baca nih, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Kalau tadi misalnya ini ada satu ayat yang nggak ngerti nih ya, satu ayat nggak ngerti nih. Nah baca ayat ini, baca ayat di atasnya, baca ayat di bawahnya, baca kemudian seluruh perikop, baca seluruh pasal, terus betul. baca lagi seluruh kitab. Nah, itulah sebabnya kita perlu waktu. Iya. Jadi bedakan ya tadi sama Niko yang pengen baca sampai habis, Ya. gitu. Jadi perlu waktu. Anda harus bedakan tadi waktu untuk saat teduh nih, waktu untuk study. Ini beda gitu. Perlu dipelajarin memang Iya. Kak ya. Nah, apalagi kemudian untuk apa lagi sini? Nah, tadi itu teks yang tadi, teks Alkitab tadi bikin catatan kecil lah. Dari yang saya baca. Misalnya ini yang sederhana dulu. Ini sebelum sampai makna ya. Iya, iya. Jadi bentukin ini kitab apa sih gitu kan? Kitabnya apa? Yang nulis siapa? Pembaca siapa? Gitu. Terus satu kitab ini tujuannya, temanya apa sih? Kalau pernah baca gitu kan? Iya, iya. Pasti akan ketemu nih. Tema utamanya apa sih? Gitu, kayak gitu. Bikin catatan-catatan seperti ini. Semuanya Menarik gitu kan. banget Terus nih. apa permasalahan yang diomongin apa gitu. Tokoh-tokoh kalau ada. Baru kemudian setelah ini kita bisa melihat nih kalau sudah ada permasalahan dan segala macamnya, dan kemudian si pembaca pertama itu belajar sesuatu, kan ngomongin mereka nih yang dibaca, mereka dapat sesuatu nih. Iya. Nah, baru dari sini apakah yang mereka dapat ini bagaimana kita terapkan pada kita sekarang? Nah, ini nih Kak yang Nah, mau aku tanya. nggak langsung dari sini ke sini nih. Iya. Tidak. Nah, ada runutannya gitu. Biar kita nggak salah gitu. Gitu sih. Tapi percayalah kalau ini ini kan baru nih ya, kawan-kawan ya, kalian ya. Jadi lakukan dulu nih, lakukan dulu satu demi satu, sedikit demi sedikit. Nah, kalian kalau dapat kesulitan kan tinggal nyari aku lagi nyapu di halaman, ya kan? Iya. Gitu. Jadi yang penting udah semua tadi kan. Aku kalau kasih banyak-banyak nanti kan nggak lakukan percuma nih. Betul, betul. Nih, Niko udah baca dulu tadi mulai dari yang paling mudah. Elsa juga nih, mulai dari mana dulu nih gitu. Nanti kalau kalian ada kesulitan, tuh tinggal tuh, weh, Bang Kris di mana? Tuh lagi nyapu di halaman gitu kan. Tinggal panggil aja gitu. Siap. Ini tadi menarik nih kata Kak Kris nih. Gimana relasinya dengan hubungan saat kita bener-bener di hidup kita sekarang. Aku kadang udah ngerti nih maknanya. Kayak aku pernah baca, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kan setelah aku ngerti nih Kak, susah banget diterapin Bener, Kak. dalam hidup. Nah, Kak Kris punya pendapat gak, masukan gak gimana supaya bisa menghidupi firman? Itu pertanyaan yang susah. Susah banget. Tapi gini deh, ginilah, apa namanya, kita mulai dari sama, membaca itu kan dari hal yang sederhana dan mudah. Iya. Demikian juga melakukan firman. Kita mulai dari hal yang sederhana lebih dahulu, gitu kan. Bahkan katakan gini, kalau ini kan masih pada punya parents ya kan? Iya. Nah, itu bisa katakan deh, hormatilah ayah ibumu kan. Itu hal yang paling sederhana gitu kan. Belum sampai keluar rumah itu kan. Ya kan, belum sampai keluar rumah gitu. Belum sampai ketemu musuh ya kan, gitu. Tapi seringkali gini loh, itu tadi yang pertama. Tadi aku mau bahas yang tadi itu, kayak kalau kamu ditampar gitu kan, kayak gitu. Coba pahami dulu tuh teksnya ada di mana. Tapi kalau secara sederhana ngomongin bagaimana aku menghadapi musuh gitu kan, kayak gitu. Nah, kenapa kita harus punya musuh gitu kan? Iya. Ya kan? Kenapa kita punya musuh? betul. Ya kan? Kan lebih baik kita nggak bikin musuh, Iya, iya. tapi bikin kawan. Makanya kan, gimana caranya Kak itu? Ya paling mudah, kita ingat lagi itu. Perintah Yesus yang paling utama. Kasihilah sama manusia, sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu kan. Kita nggak akan mikir lagi itu, gimana caranya memberikan pipi kiri, pipi kanan gitu. Iya, iya. Karena kalau kita mengasihi semua orang, Yes. akan sedikit orang yang musuhi kita sih gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Benar.
Ya, enak kalau cara berpikir di balik gitu, enak kan gitu kan. Kita berarti kan ngerti keseluruhan nih Yesus ngomong apa sih gitu kan gitu. Nah, sahabat semua ya, hari ini nih bersama Elsa dan Niko kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana cara membaca Alkitab. Sebenarnya nih masih banyak hal yang kita bisa bicarakan ya di hari ini, masih bisa kita bahas. Dan kurasa teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi bersama kami semua di sini. Dengan jalan nih menghubungi nomor WA. Nah, nomor WA yang ada tertera di bawah ini, di layar ini. Dan ini kabar keren ini, kabar keren. Khusus buat sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas nih kayak Elsa sama Niko nih, mereka juga punya komunitas dan sudah mengisi form melalui link QR code di bawah ini, di layar ya, entah di layar mana aja. Sahabat berkesempatan untuk mendapatkan nih Alkitab Raihlah Hidup secara gratis. Gratis. Untuk membantu teman-teman belajar firman lebih dalam lagi bersama kayak kita ini, bersama-sama dalam komunitas. Keren kan? Keren. Nih Alkitab ini, bahkan Alkitab ini itu diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang sangat bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik lagi. Jadi nih teman-teman, sahabat semua, kalian gak perlu bingung lagi kalau ada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian yang melempar pertanyaan dalam sebuah pertemuan, pertanyaan yang sulit. Jangan khawatir. Alkitab Raihlah Hidup bisa bantumu. Jadi, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.